Segala puji dan hormat hanya bagi nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat siang hari ini. Tuhan masih memelihara kehidupan kami, mulai dari rumah tempat kami masing-masing Tuhan, yang kami berkumpul di tempat ini. Itu semua karena kasih-Mu, karena perintah-Mu kepada kami di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Engkau begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Kami akan menggunakan kasih kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang ditinggalkan yang Tuhan berkatilah hamba-Mu Pak Charles yang akan menjadi pengajar kami di siang hari ini Tuhan. Biarlah hikmat yang daripada Tuhan kepada hamba-Mu ya Tuhan, yang menolong hamba-Mu, yang menyertai hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Kita akan memberikan persembahan kita. Nanti saya undang Pak Septian untuk menjalankan persembahan kita. Kita ulangi pujian ini, Kaulah yang terindah. Nanti habis pujian ini saya serahkan kepada hambanya. Kami menyembah-Mu, kami berlutut di hadapan hadirat tahta kasih karunia Tuhan yang kekal. Karena kami adalah anggota tubuh-Mu yang menetap dan permanen. Karena kami telah ditebus dari segala dosa kami, telah diampuni dan telah dikuduskan dan telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Oleh karena penebusan, pengorbanan tubuh dan darah Yesus Kristus di bukit Kalvari. Kami menyembah-Mu ya Bapa di dalam roh dan kebenaran, karena Roh Kudus telah termeterai di dalam setiap hati kami. Dan bahkan kami Tuhan dikaruniai oleh Tuhan, karunia untuk melayani Engkau ya Bapa, dan karunia untuk memberitakan Injil kasih karunia Allah, Injil keselamatan kepada semua orang. Dan kami bersyukur ya Tuhan, keluarga kami semuanya diberikan kesehatan oleh Tuhan, dan diberikan juga berkat-berkat rezeki untuk kami dilengkapi dan dimampukan, dicukupkan dengan segala berkat surgawi daripada Tuhan. Hingga siang hari ini Tuhan, kami jemaat Gerika Berea di tempat ini berserta dengan Bapak Gembala, keluarga dan kami semua.
Kami bersyukur ya Tuhan, bisa mempersiapkan hati dan pikiran kami, diri kami semua, untuk menyambut kebenaran-Mu ya Tuhan, mengisi, meneguhkan, menguatkan, dan memperkokoh lagi Tuhan, dan meyakinkan kami Bapa, bahwa berkat daripada Tuhan sungguh memelihara kami dengan sempurna. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur atas semua berkat Tuhan yang sudah Kau sediakan bagi kami, pekerjaan kaum para Bapak, dan juga ibu rumah tangga yang selalu setia untuk mengasuh anak-anak dan juga melayani suami, dan juga datang untuk memberikan diri mereka Tuhan, menyambut segala kebaikan firman Tuhan yang meneguhkan hati mereka semuanya. Terima kasih untuk kemajuan-kemajuan di dalam keluarga kami semuanya. Terima kasih atas berkat-Mu ya Bapa. Siang hari ini kami mengucap syukur atas semuanya itu, dan kami akan melanjutkan pembelajaran kami Tuhan, yang menjadi sukacita kami bersama di dalam Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa atas kebaikan-Mu. Amin. Amin. Oke, baik. Puji nama Tuhan. Baik. Bagaimana minggu lalu? Apa yang sudah kita pahami, apa yang sudah kita pelajari bersama, khususnya tentang pengampunan yang sangat luar biasa ya. Saya melihat di YouTube itu hampir 2 jam kita tidak terasa ya, dan masih ingin berlanjut lagi sebenarnya minggu lalu, tapi karena kita juga ada kesibukan lain, kami juga setelah ini nanti akan langsung berangkat ke Tangerang ya, dan saya bersyukur siang hari ini kita bisa kembali melanjutkan lagi pembelajaran kita. Khususnya saya rindu Bapak Ibu Saudara, ingin agar semua kita benar-benar memahami dengan lebih baik lagi tentang hal yang paling dasar, yaitu mengenai keselamatan kita ya. Kenapa keselamatan kita Bapak Ibu Saudara? Karena disinilah banyaknya gagal ya, orang beragama Kristen menganggap dirinya sudah selamat, tetapi sebenarnya belum mengenal kebenaran yang sesungguhnya, dan apapun yang dilakukan di atas dasar yang rapuh atau di atas dasar yang tidak seperti dimaksud oleh Tuhan dalam programnya, program kasih karunia-Nya, itu ya Paulus mengatakan nanti akan dihakimi. Kemudian orang yang sudah diselamatkan nanti akan melihat ada di sana kayu, rumput kering dan jerami yang tidak bertahan, dan akhirnya dinilai tidak memperoleh upah atau mahkota kebenaran. Dan kita ingin agar kita tidak mengalami hal itu di hari penghakiman kelak, tapi kita akan menerima berkat atau menerima upah pahala, yaitu emas, perak, dan batu permata. Nah, karena itu Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, tentunya sebelum Tuhan memakai hidup kita untuk melakukan banyak hal, amin. Ya, karena Tuhan memanggil kita untuk mengerjakan pekerjaan yang telah disiapkan oleh Allah sebelumnya, karena Dia mau kita hidup di dalamnya. Maka nantinya setiap yang kita lakukan itu sebagai orang-orang kudusnya Tuhan, itu diperhitungkan oleh Tuhan sebagai kebenaran ya, bukan sesuatu yang sia-sia. Sebagaimana Paulus katakan ya, bahwa kasih karunia Allah yang ada padaku tidak sia-sia, katanya. Bukan berarti keselamatannya hilang, Paulus berbicara itu, tapi Paulus berbicara bahwa berbuah bagi Allah. Amin. Nah, itu maksudnya, berbuah bagi Allah dan tidak sia-sia. Bahkan dia katakan, aku bahkan bisa bekerja lebih keras daripada semua mereka yang lain. Wah, luar biasa ya. Jadi kasih karunia Tuhan itu memampukan kita Bapak Ibu, bukan melemahkan kita. Memampukan kita, menyanggupkan kita untuk mengerjakan, bisa bekerja lebih keras lagi
Karena Paulus katakan, tapi bukan aku, melainkan kasih karunia Allah yang ada padaku yang mengerjakannya. Karena adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, jemaat Gereja Berea di tempat ini, mari kita perdalam lagi ya, dan juga semua ya yang menyaksikan di live streaming Facebook dan juga YouTube semuanya, mari ya kita akan bersama-sama memperdalam lagi dan memperdalam lagi. Saya sendiri juga Bapak Ibu Saudara masih terus memperdalam pengetahuan saya tentang mengapa Tuhan menyelamatkan saya. Bukan karena saya ragu, tapi karena ingin tahu ya, masa kita orang yang berdosa yang seharusnya kita dilemparkan ke dalam lautan api neraka, kok Tuhan mau gitu menyelamatkan kita dengan cuma-cuma? Ada apa? Memang kita ini siapa? Bedakan kalau dengan orang Israel. Kalau Musa itu tahu bahwa ada perjanjian Allah dengan nenek moyang mereka kan? Tahu dia. Makanya Musa bilang, ingatlah akan perjanjianmu dengan nenek moyang kami, Abraham, Ishak dan Yakub. Karena waktu itu Tuhan bilang, aku akan musnahkan orang Israel ini Musa. Hanya kau yang hidup satu-satunya, karena hanya kau yang benar. Terus Musa bilang, janganlah kiranya engkau murka ya Tuhan. Ingatlah perjanjianmu dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Mereka bisa ngomong seperti itu, ya kan? Kalau kita, ya kan? Nah, ya kita ini dikatakan bukan siapa-siapa. Ketika perempuan Kanaan itu minta supaya anaknya disembuhkan, perempuan Kanaan yang bukan keturunan orang Israel, ya, pada Yesus mengatakan apa? Aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ya. Berteriak-teriak lagi, Tuhan, ya Tuhan, benar Tuhan. Tapi dikatakan ketika Yesus mengatakan tidak patut mengambil roti yang diperuntukkan untuk anak dan dilemparkan kepada anjing. Tapi perempuan itu mengatakan, benar Tuhan. Tapi anjing itu juga makan dari remah-remah yang jatuh dari meja Tuhan. Memelas sekali, saudara-saudara. Itulah bangsa lain dulu. Tapi sekarang tidak harus seperti itu. Amin. Sekarang kasih karunia Allah terbuka bagi semua orang, diberikan dengan cuma-cuma. Asal percaya saja bahwa semua dosanya sudah diampuni dulu, sekarang, dan yang akan datang. Dan hanya dengan iman, bukan dengan perbuatan. Tanpa perbedaan bangsa, ya, suku, dan warna kulit apapun. Nah, karena itu, ya Bapak Ibu Saudara, saya terus mengajak Bapak Ibu Saudara untuk memperdalam ya tentang alasan mengapa Allah menyelamatkan kita. Karena disitulah sebenarnya letak kekuatan kita di dalam melayani. Sedikit saja kita ada keraguan tentang kebenaran akan Injil keselamatan atau Injil kasih karunia, pelayanan kita itu bisa hancur. Karena apa? Memang itu fondasinya. Ya. Nah, karena itu kita harus kuat di situ. Saya dari dulu Bapak Ibu Saudara sudah mau hampir 30 tahun saya sudah diselamatkan, tidak pernah saya bosan, dan itu sukacita saya paling besar. Yaitu bahwa saya tahu bahwa semua dosa saya sudah diampuni oleh Tuhan, dan saya sudah dikuduskan sekali untuk selama-lamanya, dan kapan saja saya mati saya pasti masuk surga. Amin. Makanya saya selalu cari tahu dari Alkitab, kenapa Tuhan begitu baik pada saya? Ada apa? Saya ini siapa? Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, sehingga ketika saya pun ingin berbagi kepada orang lain tentang kesaksian iman saya nggak pernah ragu-ragu. Ya, nggak pernah ragu-ragu. Di depan siapapun, kapanpun, ya, dan dalam keadaan apapun Bapak Ibu Saudara, selalu saya dengan senang hati mengatakan, kapan saja saya mati, saya pasti masuk surga. Dan itu bukan karena usaha saya, bukan karena kebaikan saya, bukan karena pelayanan saya, dan bukan karena apapun yang ada pada saya. Semuanya karena pemberian Tuhan secara cuma-cuma. Amin. Jadi kita sudah belajar minggu lalu Bapak Ibu Saudara, betapa ya keselamatan kita itu nggak bisa ditawar-tawar lagi. Amin.
Tidak ada yang bisa diragukan lagi tentang itu. Karena apa? Yesus mengatakan sudah selesai. Semua dosamu sudah selesai diampuni oleh Tuhan Yesus. Persoalan manusia sekarang ini adalah masalah apa, Bapak Ibu Saudara? Banyaknya dosanya atau apa yang menjadi masalah bagi manusia saat ini? Ya, apakah kekurangan makanan dan minuman, apakah pendidikan, apakah ekonomi, apakah keamanan, apakah apa sekarang masalah manusia Bapak Ibu yang paling besar? Bapak Ibu Saudara, masalah manusia yang paling besar adalah biar Bapak Ibu Saudara tahu, tidak mau percaya kepada pengampunan segala dosa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Itu masalah manusia yang paling besar. Ya, Bapak Ibu Saudara. Ya. Karena apa, Bapak Ibu Saudara? Karena saya misalnya, kalau saya sakit, ya saya berdoa, Tuhan minta saya kesembuhan. Ya, saya sakit, saya harus sabar bagaimana supaya saya bisa memperoleh kesembuhan itu. Tapi kalau misalnya seperti Paulus minta sampai 3 kali dia berdoa, Tuhan sembuhkanlah penyakit itu. Apa Tuhan katakan? Cukup kasih karunia. Ya, jangan minta itu lagi. Ada yang lebih baik dari situ. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Amin. Nah, itu Bapak Ibu Saudara yang mencukupkan. Yang lain-lainnya itu selalu merasa kurang terus. Manusia itu nggak pernah puas. Apapun dan sebanyak apapun yang dia peroleh, nggak pernah dia puas. Tapi kasih karunia Allah bisa mencukupkan kita. Amin. Nah itu Bapak Ibu Saudara. Nah sehingga kita semuanya sekali lagi ya, sebagai jemaat Tuhan, mari kita menggali lagi, bertanya lagi, bagaimana supaya kita bukan hanya menolong keluarga kita sendiri, tapi bisa kita menyampaikannya kepada orang lain lebih luas lagi. Amin. Cita-cita saya yang paling besar dalam hidup saya adalah bukan mengumpulkan harta benda, tidak. Bapak Ibu Saudara, ada berkat Tuhan yang diberikan pada saya bersyukur, terima kasih Tuhan. Dan saya percaya Tuhan akan memberikan apa yang saya butuhkan di dalam kehidupan keluarga saya, dalam rumah tangga saya, untuk anak-anak saya, untuk pelayanan saya. Amin. Saya percaya itu, surga saja sudah diberikan Tuhan, masa untuk kebutuhan hidup yang sementara ini, untuk daging ini, pasti Dia berikan. Amin. Amin. Iya. Yang perlu saya cari sekarang adalah bagaimana saya supaya bisa dipakai Tuhan menyampaikan berita sukacita tentang kematian anaknya yang tunggal, di mana semua orang diberikan kesempatan untuk beroleh hidup yang kekal dengan cuma-cuma. Nah itu kuatkan saya Tuhan. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena tidak sedikit orang percaya juga. Karena masalah-masalah juga dia jadi undur. Saudara, kecut dia, ya kan? Jadi nyalinya, jadi ciut gara-gara banyaknya persoalan, dan akhirnya dia tidak lagi punya perhatian dalam memberitakan Injil itu. Nah, kita tidak boleh terjebak dengan jebakan Batman seperti itu. Amin. Kita harus maju terus, jangan kasih kendor. Amin. Nah, karena itu saya persilahkan Bapak Ibu ya semuanya bertanya apa saja yang berkaitan dengan tentang bagaimana kalau ada misalnya Bapak Ibu masih ragu tentang kepastian keselamatan ini, atau bagaimana kira-kira menjawab pertanyaan dari orang-orang ya, membagikannya kepada mereka. Ya kan Bapak Ibu Saudara, karena ini adalah berkat yang terbesar di dalam gereja kita. Ya, ini adalah berkat yang terbesar yang kita syukuri bersama. Ya kan, ibaratnya kalau kue ulang tahun, inilah kue ulang tahunnya yang dikelilingi oleh semua orang kudusnya Tuhan. Kemudian bernyanyi, kemudian bertepuk tangan ya kan, dengan sukacita. Karena pemberian yang cuma-cuma dari Tuhan. Amin, hadiah. Ya, itu keselamatan itu adalah sukacita kita bersama yang paling besar. Mari Bapak Ibu ya, kalau masih ada pertanyaan lagi, apakah masih berkaitan dengan pengampunan, boleh, berkaitan dengan keselamatan, boleh, dan apalagi hal-hal apalagi yang perlu Bapak Ibu tanyakan. Tapi tujuannya adalah untuk menguatkan keyakinan Bapak Ibu Saudara tentang kasih karunia Tuhan. Amin. Tujuannya itu. Kita bukan untuk berdiskusi supaya ada debat kusir, kemudian ada kita di tempat ini tidak ada itu, amin. Tapi kita mau membicarakan semuanya
agar hati kita semuanya diteguhkan oleh firman Tuhan. Baik, sudah ada, saya sudah berbicara beberapa menit dan Bapak Ibu sekalian sudah mungkin ada yang dibawa dari rumah pertanyaannya, atau baru saja timbul pertanyaannya, atau ada yang mau dibagikan sedikit pengalaman singkatnya, kemudian kita akan kuatkan lagi dengan firman Tuhan yang apa yang menjadi pengalaman Bapak Ibu. Ya, silakan. Ya. Bagaimana? Atau saya bertanya begini, kira-kira di sini masih ada nggak yang masih bukan meragukan, memerlukan? Saya tidak mengatakan meragukan, karena di sini tidak ada orang yang ragu. Amin. Ini adalah orang-orang yang sudah diyakinkan firman Tuhan 100% bahwa kita sudah pasti masuk surga. Tapi kira-kira ada nggak yang perlu mendapatkan peneguhan lagi, penegasan lagi, pemantapan lagi, ya, tentang penebusan atau pengampunan segala dosa kita, ya, Bapak Ibu Saudara, ya. Kenapa saat ini Tuhan menyatakan, ini menarik ini, ya, langsung saja saya berikan pertanyaannya. Kenapa Tuhan saat ini menyatakan kasih karunia-Nya, ya, yaitu bahwa Dia sudah mengampuni segala dosa kita dulu, sekarang, dan yang akan datang. Dan kenapa banyak orang tidak melihat kebenaran ini? Nah, itu sudah, ya kan? Lumayan lah ya untuk kita bahas beberapa menit ke depan, ya. Dan kenapa orang banyak tidak melihat apa? Kebenaran yang luar biasa itu, ya kan? Nah, kenapa Tuhan mau menyatakan kasih karunia-Nya saat ini kepada kita, ya, yaitu bahwa Dia, Allah, menyatakan melalui kematian anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, bahwa semua dosa kita sudah diampuni. Bapak Ibu Saudara, ya, oke. Ada kira-kira yang bisa menjawab? Tidak untuk dinilai di rapot, ya, tapi namanya juga diskusi, ya, adalah satu dengan yang lain saling meneguhkan satu dengan yang lain, ya. Baik, Pak Pondra, silakan. Mari, Pak. Saya mau menjawab apa? Itu terserah Bapak. Apa Bapak mau menjawab? Bapak mau bertanya? Setelah yang mana dulu yang paling penting buat Bapak? Enggak, saya hanya ini aja, Pak. Ya. Saya mau barangkali nanti setelah saya bertanya ini ada lanjutan dari. Oh iya, baik. Ini pembuka berarti. Iya. Oke. Kan tadi bicara segala dosa. Ya. Segala dosa kita itu telah dihapus. Oke, telah diampuni. Telah diampuni. Ya. Saya tarik garis di sini, ya. Iya, Pak. Ya, silakan. Nah, bicara segala dosa di situ, apakah segala di situ, apakah sebatas dosa yang telah kita perbuat, maksudnya dari Adam sampai dosa yang kita perbuat? Ya. Atau ada ayat yang mendukung bahwa berikut nanti dosa-dosa yang akan kita perbuat berikutnya? Oh iya, oke. Jadi ini perlu diyakinkan lagi. Bagaimana dengan dosa besok, Pak? Ya kan belum kita buat, kan? Ya, kan segala di situ, Ya. apakah bicara segala di situ, segala yang Betul. sudah kita perbuat, atau bagaimana? Atau dosa asal gitu, ya. Ya. Dan orang biasanya, ya, kita bincang-bincang santai saja, ya. Ya. Kan ada juga disebut dosa, ya, warisan gitu, ya kan? Original sins katanya kalau di dalam mata kuliah di apa sekolah tinggi teologi, soteriologi, yaitu biasanya atau hamartiologi, ya, mata kuliah tentang dosa itu disebut original sins, gitu ya. Apakah ini perlu juga ditanya original sins, original gitu ya? Orang biasanya suka dengan original, tapi bagaimana dengan original sins? Apakah memang itu juga, apa hanya itu yang diampuni oleh Tuhan Yesus plus dengan yang kita perbuat sampai hari ini, terus besok belum, gitu ya? Nah, tapi sebelum kita lihat ayat Alkitabnya, coba kita masuk dulu kepada logika Alkitab, logika Allah, ya. Jadi
Bayangkan ketika Tuhan Yesus di atas kayu salib itu, apa yang diketahui oleh dia tentang dosa kita? Ya, apa kira-kira yang diketahui oleh Tuhan Yesus tentang dosa kita ketika dia mati disalibkan? Pasti apa? Pasti semuanya. Nggak mungkin dia hanya tahu hanya pas waktu saya dan Pak Pondra berbuat dosa, baru dia hapus, dia ingat itu di dalam pengorbanannya. Pasti yang mau dicapai oleh Tuhan Yesus adalah apa? Semua. Ya, sekali dan untuk selamanya. Itu dulu. Jadi kita coba bayangkan dulu kira-kira Tuhan Yesus itu ketika dia mengingat dosa-dosa dunia ini, apakah dosa-dosa orang Indonesia Timur itu dosa-dosanya sebagian diingat, kemudian Indonesia Barat sebagian, kemudian orang Eropa sebagian? Tidak. Semuanya sudah ada di dalam pikiran Tuhan, tanpa sedikit pun yang tersisa. Amin. Makanya itu yang dia capai. Jadi apa yang dicapai oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib dengan berkata apa? Sudah selesai. Sudah selesai. Apanya yang sudah selesai? Apa yang dilihat, apa yang diingat, apa yang dipandang, apa yang dicapai oleh Tuhan Yesus adalah semuanya. Amin. Nah, tapi kita kan perlu melihat ini bukan filsafat, ya kan? Ini juga bukan sekedar berteologi ya, karena suatu pandangan tertentu. Bisakah kita membuktikannya dari dalam Alkitab? Karena hanya Alkitab itulah otoritas yang terakhir untuk menjadi pegangan kita untuk menyatakan sebuah kebenaran. Amin. Manusia itu tempatnya salah. Apapun pendidikannya, apapun gelarnya, ya, apapun pengalamannya di berbagai belahan dunia ini, sampai apapun tingkat gelarnya, ya, itu pasti tempatnya adalah kesalahan juga. Tapi yang tidak bisa salah adalah apa? Alkitab, yaitu firman Tuhan. Amin. Amin. Ya, saya juga begitu Bapak Ibu saudara. Ya, saya sangat bersyukur ada Alkitab yang bisa dipercaya 100% benar. Nah, sekarang kalau gitu kita akan lihat dulu, ya, sesuai dengan sehubungan dengan pertanyaan daripada Pak Pundra, kita akan lihat dulu, ya, dari saya mengajak kita untuk melihat dulu di Mazmur pasalnya yang ke-51. Ya, Mazmur 51. Mazmur 51 ayatnya yang ke-7. Ya. Oke. Kita lihat Mazmur 51 ayatnya yang ke-7, ya. Sebab apa? Ada banyak orang yang salah mengerti dari mana sebenarnya asal daripada kita berdosa, ya. Sejak kapan gitu, ya? Apakah kita berdosa karena kita berbuat dosa, atau sebelum kita berbuat dosa pun kita sudah berdosa? Itu dulu yang kita lihat. Oke, Mazmur 51 ayat 7. Mari kita dengarkan bersama. Satu orang baca untuk kita. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Iya, dalam dosa aku dikandung ibuku. Berarti di sini dikatakan dari kandungan sudah berbuat dosa. Setuju? Sudah berdosa. Enggak berbuat. Orang banyak menyamakan berdosa dan berbuat dosa, itu tidak sama. Selagi tidak bisa membedakan itu, tidak akan pernah bisa clear memahami keselamatan. Tidak bisa. Karena itu akan dicampur adukan antara berdosa dan berbuat dosa. Itu tidak sama. Ya, pemazmur tidak mengatakan aku telah berbuat dosa dari kandungan, tidak mungkin. Ya kan? Mana bisa orang berbohong dari kandungan? Mana bisa orang mencuri dari kandungan? Tidak bisa. Tapi tidak mencuri pun, tidak berbohong pun, tapi dia berdosa. Nah, berarti beda kan? Beda. Ya. Nah, jadi itu berbicara berdosa berarti beda. Ya, sekali lagi berdosa, ya, versus berbuat dosa. Beda kan? Yang disorot di dalam Mazmur 51 ayat 7 itu yang mana? Berdosa, bukan berbuat dosa. Sesudah lahir ke dunia ini baru
Berbuat dosa. Karena ini berbicara apa? Status. Kemudian berbuat dosa ini adalah tindakan. Nah, ini nanti akan kita lihat yang mana yang original sins. Ini berbicara status kita di hadapan Allah. Berbuat atau tidak berbuat pun bahwa kita ini sudah apa? Berdosa. Iya. Tuh. Kalau di sini di berbuat dosa ini, Bapak Ibu Saudara, di sini ini berarti ya sesudah menjadi nyata di dunia ini, ya kan? Sesudah lahir dan sesudah beraksi, sesudah bersosialisasi, sesudah berbuat, bertindak dan lain sebagainya, ya. Nah, jadi itu status. Nah, sekarang saya mengajak kita untuk melihat satu bagian di dalam Roma pasal 5 ayatnya yang ke-12. Oke, Roma pasal 5 ayat 12. Ya. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Dosa masuk ke dalam dunia dosa. Ya, bukan oleh masing-masing orang, tidak. Jadi dosa itu eksis ke dalam dunia ini bukan karena setiap orang mencuri, membunuh, korupsi dan lain sebagainya, bukan. Bukan itu awalnya. Oleh satu orang, satu tunggal. Dan oleh dosa itu juga maut. Dan oleh dosa satu orang itu yang diperbuat oleh seseorang itu juga adalah maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Iya. Karena semua orang telah berbuat dosa. Karena semua orang telah berdosa. Tidak semua orang berbuat dosa. Ya. Tapi orang yang berdosa itu sudah pasti apa? Berbuat dosa. Tapi orang yang berbuat dosa bukan berarti selalu dia orang berdosa. Ya kan? Karena lawan daripada orang berdosa ini adalah apa? Kudus. Amin. Ya kan? Nanti akan kita lihat bagaimana orang berdosa Tuhan berubah menjadi orang yang kudus. Makanya kita sebut salam kita apa? Salam kudus. Tidak mungkin salam kudus saya adalah orang berdosa. Ya kan? Salamnya orang kudus, ya salam kudus. Amin. Tapi kita akan tahu mengapa kita menjadi kudus. Ya, itu bukan karena usaha perbuatan kita. Tapi sebelumnya kita lihat dulu di sini. Roma 5 ayat 12 dikatakan tadi bahwa demikianlah dosa itu, ya dosa telah ya menjalar kepada semua orang, ya kepada semua orang tanpa kecuali. Makanya menjadi orang berdosa semuanya. Ya, kalau kita lihat itu di Roma pasal 3 ayatnya yang ke-10 dan juga ayatnya yang ke-23 dikatakan apa? Ya, sebab tidak ada yang benar. Ya, tidak ada yang benar. Seorang pun tidak. Dan semua orang telah apa? Semua orang telah kehilangan apa ini? Kehilangan kemuliaan Allah. Ya, kehilangan kemuliaan Allah ini itulah orang yang berdosa nih statusnya. Ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita berbicara tentang original sins, ya dosa asal itu ya ini dosa Adam yang oleh karena satu orang tadi. Ini tadi dosa siapa ini? Adam. Dosa Adam. Dan akibatnya semua orang menjadi berdosa. Oke? Nah, semua orang menjadi berdosa. Nah, kemudian kita akan lihat ya. Lalu bagaimana cara untuk menyelesaikan dosa-dosa ini? Kalau kita lihat di Perjanjian Lama, ya, di Perjanjian Lama itu sudah pasti mereka dicirikan dengan apa? Korban, ya, korban hewan, ya, tuh korban hewan. Nah, ini sebagai apa? Ya, sebagai simbol, ya. Tapi jangan lupa kita
ini sebagai simbol, tapi itulah yang diimani oleh orang percaya waktu itu. Jangan keliru, seolah-olah bahwa Abraham yang mempersembahkan korban dan Nuh mempersembahkan korban tahu tentang apa yang dilakukan oleh Yesus. Tidak, nggak ada kitab mengatakan itu. Ya, Bapak Ibu Saudara, ini penting agar kita ngerti kasih karunia sekarang ini uniknya apa. Yes. Paham? Ya, paham Bapak Ibu Saudara? Ya. Jangan disama-samakan yang tidak sama. Ya kan? Sebab kalau misalnya Abraham dan Nuh sudah tahu tentang bahwa segala dosanya sudah diampuni, untuk apa dia mempersembahkan korban? Itu namanya pura-pura namanya itu. Dan mereka tidak mungkin pura-pura. Ya, karena mereka hanya tahu firman yang Tuhan sampaikan pada mereka waktu itu. Bahwa melalui iman mereka kepada firman Tuhan tentang korban, ya hewan, ya korban bakaran, dosa mereka sebetulnya ditutupi. Itu yang dikatakan oleh Daud. Di sini dihapuskan. Ya, masih ditutupi. Tapi ketika anak domba Allah disalibkan, disitulah dihapuskan. Beda ditutupi dan dihapuskan. Coba kita lihat, ya, di dalam Kolose pasal 2 ayatnya yang ke 13 dan 14. Nah, ini penting ya. Kolose pasal 2 ayatnya yang ke 13 dan 14. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Iya, sesudah Ia, ini ke sini Bapak Ibu Saudara lihat, sesudah sini mengampuni apa segala pelanggaran kita. Lanjut Pak. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu diadakannya dengan memahkukannya pada kayu salib. Dan itu telah diapakan? Ditiadakan. Itu dihapuskan, ditiadakan. Bukan diremisi. Kalau remisi itu pengurangan. Nah, kalau kepada bangsa Israel, ya pengurangan. Karena apa? Tergantung pengakuan mereka atas dosa-dosanya kan, maka Ia setia akan mengampuni dosa-dosa kita. Akan. Tapi kita saat ini sebagai tubuh Kristus, jadi ini adalah era sekarang, era zaman sebagai apa? Kasih karunia yang disebut dengan apa? Tubuh Kristus. Jadi saudara dan saya adalah tubuh Kristus. Dan tubuh Kristus itu adalah sifatnya apa? Kekal. Anggota-anggotanya juga bersifat kekal, menetap, permanen. Ya kan Bapak Ibu Saudara, bukan bergantung pada perbuatan saudara dan saya. Itu kasih karunia dari sini, dari penumpahan darah Yesus yang telah mengampuni segala tadi apa? Pelanggaran. Yang pelanggaran itu siapa sih yang buat? Ya kita. Ya kan? Kalau ini tadi yang di sini siapa yang buat tadi? Secara status siapa yang buat? Adam yang berdosa. Tapi sekarang kita tahu kita di dalam Kristus yang tidak berdosa kan? Masa kita terus berdosa? Ya kan? Udah dipindahkan dari maut ke dalam hidup, sudah dipindahkan dari manusia lama kepada manusia baru, tapi masih tetap manusia lama. Terus apa yang berubah? Ya kan? Jadi jangan naik turun terus, ya kan? Iman kita ini harus apa? Naik terus karena siapa? Bukan karena kekuatan saudara dan saya, karena Kristus yang sudah bangkit dari antara orang mati dan hidup selamanya, tidak akan mati lagi. Amin. Ya, jadi kita ini memang manusia baru, manusia yang hidup selamanya di dalam Kristus. Amin. Kalau manusia lama kita itu sudah mati. Ya. Coba kita lihat di dalam Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 3. Coba. Sedikit kita menoleh ya. Oke. Saya taruh di sini saja.
Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 3. Silakan. Demikian firman Tuhan. Iya. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran. Kamu dahulu apa? Sudah mati. Ini. Orang yang menyebut dirinya orang berdosa itu orang mati di hadapan Tuhan. Makanya jangan jadi orang Kristen selalu menyebut diri orang berdosa. Itu mati karena upah dosa adalah maut. Betapapun perasaan orang Kristen mengatakan, oh tidak, saya tidak masuk neraka. Tapi kalau kau mengatakan kau orang berdosa, upahmu apa? Maut. Kan Roma 6 mengatakan ayat 23 kan, upah dosa adalah Maut. iya, Roma 6 ayat 23a. Sebab upah dosa adalah maut. Itu bagaimana? Iya kan? Ya. Kamu dahulu sudah mati, bukan sekarang, dulu. Ketika kita belum diubahkan status kita menjadi apa? Orang kudus. Kalau kita masih menyebut diri kita orang berdosa, bukan Tuhan yang belum mengubahnya, kita yang memilih sendiri kesalahan itu. Ya, mengeraskan hati. Karena apa? Karena dengan lembut Tuhan sudah mengatakan semua dosamu sudah diampuni. Tapi manusia mengatakan, nggak mungkin. Loh, nggak mungkin. Apa yang tidak mungkin bagi Tuhan? Amin. Katanya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tapi banyak orang mengatakan tidak mungkin. Bagaimana ini? Iya kan? Ya, nggak mungkin katanya. Loh, kok tidak mungkin gitu? Ya kan? Apa yang membuat tidak mungkin? Yesus sudah mati. Masih kurang lagi, ya kan? Dan tidak akan mungkin ada lagi pengorbanan tambahan. Cukup sudah. Ya. Nah, jadi dikatakan di situ tadi, kamu dahulu sudah mati karena dosa dan pelanggaranmu, itu tadi. Tapi Paulus mengatakan sekarang segala dosa kita, segala pelanggaran kita sudah dihapuskan, ditiadakan. Itu tadi ya, jelas ya, Bapak Ibu ya? Bisa jelas itu? Ditiadakan. Bukan Bapak Ibu Saudara yang meniadakan. Ada banyak sekarang ini orang ingin berusaha bagaimana supaya dia tidak menjadi orang berdosa, ya kan? Dengan apa? Macam-macam. Dengan puasa 3 hari, 4 hari, 5 hari, 100 hari, 1000 hari, tidak mungkin. Percaya pada Alkitab, tidak mungkin. Karena daging itu tidak bisa diatasi dengan cara daging. Ya, daging itu hanya bisa diatasi dengan kuasa penebusan yang dikerjakan oleh Kristus. Amin. Satu-satunya cara, nggak ada yang lain. Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi sekali lagi, itu telah ditiadakannya di atas kayu salib. Nah, ini berbicara kapan ini tadi? Dulu. Berarti harusnya di sini ya. Di sini. Efesus pasal 2 ini posisinya di sini, tapi Paulus mengatakan itu sesudah salib. Ya. Ini kan sesudah ya. Sesudah salib dan ini sebelum. Banyak orang masih hidup di sini sebelum salib. Ya kan? Saya tidak tahu hasilnya jadi apa. Ya. Nah, sekarang kita lihat di dalam ya Ibrani 10 ayatnya yang ke-10. Coba kita lihat Ibrani 10 ayat 10. Nanti baru kita lihat di dalam Roma pasal 6 ayatnya yang ke-10. Oke? Ya. Untuk menjawab pertanyaan tadi, apa yang ditanyakan oleh Pak Pondra. Ibrani 10 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Semua sudah bisa melihat? Ya, amin. Dan karena kehendaknya inilah yang mana? Kehendaknya yang mana? Bapak Ibu Saudara, ini konteksnya pengorbanan Yesus Kristus. Itu karena kehendak Allah, bukan kehendak kita. Nggak ada manusia yang meminta Yesus Kristus mati disalibkan, tidak ada. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Berarti inisiatifnya datang dari Allah, bukan dari manusia. Terus Bu?
Kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Kita tubuh Yesus Kristus. sedang apa telah? Telah. Itu yang tadi berdosa. Sekarang menjadi kudus. Berapa kali? Satu kali. Untuk berapa lama? Selama. Banyak orang yang tidak mau menerima ini sebagai kebenaran yang membawa damai sejahtera. Kalau saya, Bapak Ibu Saudara, sangat bersyukur, terima kasih Tuhan, bahwa Engkau sudah menguduskan saya sekali untuk selama-lamanya. Karena memang saya tidak mampu untuk menguduskan diri saya. Ya, Bapak Saudara, kita menerima saja, amin. Menerima saja susah manusia itu. Ya, Bapak Ibu Saudara, menerima saja dia susah. Ya kan? Padahal Tuhan Yesus sudah mengerjakan di atas kayu salib dengan mengatakan apa? Sudah selesai sudah. Itulah apa namanya? Kalau kita mau katakan kenapa manusia itu seperti itu, pertanyaan di awal tadi ya. Kenapa manusia menolak ya apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Karena manusia sudah terlalu dalam jatuh ke dalam dosa itu. Dan Bapak Ibu Saudara dan saya bersyukur kalau kita sudah diselamatkan. Amin. Karena apa? Karena kita pun tidak ada ubahnya seperti dikatakan Paulus. Sama dengan semua orang juga kita adalah anak-anak yang harus dimurkai. Ya, seharusnya kita dimurkai oleh Tuhan, tapi kita dikasihi oleh Tuhan. Bukan karena kita siapa-siapa, bukan karena ketekunan kita, bukan karena perbuatan kita, bukan karena persembahan kita, bukan karena kita pintar mengajar Alkitab, bukan karena kita rajin menginjil, bukan karena kita membaca Kejadian sampai Wahyu 100 kali. Bukan, Bapak Ibu Saudara, tidak. Tidak ada urusannya dengan itu. Keselamatan saudara dan saya hanya karena pemberian Tuhan. Amin. Iya, jangan diperberat. Apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan dengan sempurna bagi saudara dan saya, terima dengan penuh ucapan syukur. Amin. Iya. Jangan seperti banyak saya menginjil di berbagai tempat, kalau saya sampaikan seperti itu, ada juga orang-orang yang mengatakan tapi, kenapa harus tapi? Kalau tapi itu bayangkan saudaraku, ya, kalau ada misalnya orang tua yang memberitahu kepada anaknya bahwa orang tua itu sudah menyiapkan yang terbaik bagi masa depan anaknya. Tapi anaknya selalu mengatakan apa? Tapi bagaimana orang tua? Setiap dikasih tahu bahwa papa, mama menyiapkan yang terbaik bagi Muna. Terus jawaban anak itu, tapi gimana rasanya orang tua? Ini ada apa denganmu? What's wrong with you? Ya, kenapa? Kok tapi terus? Harusnya apa? Terima kasih Bapak, karena dia tahu mengenal Bapaknya siapa. Kalau orang asing yang mengatakan itu, ya tapi saya nggak kenal kamu, gitu kan? Kan Tuhan tidak mengatakan itu pada kita. Tuhan Yesus tidak mengatakan aku tidak mengenal kamu. Dia mengenal kita, amin. Iya, karena itulah dia Yesus Kristus mau mati di atas kayu salib untuk kita, karena dia mengenal kita. Bahkan sebelum dunia dijadikan. Amin. Ya, sebelum dunia dijadikan, Bapak Ibu Saudara dan saya sudah dilihat bahwa saudara dan saya adalah orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Amin. Makanya disediakan semuanya. Amin. Ya, saudara. Ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, kemudian diciptakan segala isinya, ya, segala pohon-pohonan, segala hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, ya, apa yang dilihat oleh Allah sebelumnya. Karena pada hari yang ke-6 dia akan menciptakan siapa? Manusia untuk semua itu yang sudah tersedia itu. Amin. Iya. Bapak Ibu Saudara, nah, sama seperti kita juga. Sebelum kita lahir ke dunia ini, Allah sudah mempersiapkan bagi kita yang terbaik, ya, di dalam Dia. Di dalam siapa? Di dalam Kristus. Amin. Amin. Ya, makanya saya sekarang sangat bersyukur kepada Tuhan apa? Meskipun dulu saya tidak tahu, sekarang saya tahu. Terima kasih Tuhan, dan ingin tahu lebih banyak lagi.
Amin. Amin. Iya, ingin tahu lebih banyak lagi kasih karunia Tuhan itu bagi saya, supaya saya tahu lebih bersyukur lagi dan lebih tahu lagi melayani Dia lebih baik lagi. Nah, jadi dikatakan tadi telah dikuduskan satu kali untuk selamanya. Apa yang bisa dibuat oleh manusia membuat dirinya kudus sekali untuk selamanya? Apa itu terjadi di perjanjian lama? Tidak bisa. Ya, setiap kali orang berbuat dosa di perjanjian lama, dia harus menyiapkan korban untuk tebusan. Amin. Setiap kali dia bersalah, dia harus meminta kepada Tuhan apa? Hapuskanlah dosa-dosaku. Ya, dan itu benar. Kapan? Bukan sekarang, dulu. Amin. Sekarang Kristus telah mati dan telah menguduskan kita satu kali untuk selamanya. Oleh apa? Oleh persembahan tubuh Yesus. Ya, ini persembahan tubuh Yesus Kristus. Amin. Ya. Apa artinya sekali untuk selama-lamanya? Ya berarti dulu, sekarang, dan yang akan datang. Kalau masih ada dosa kita yang belum diampuni yang akan datang, berarti bukan selamanya. Sampai sekarang saja, ya kan, sampai hari ini. Tapi saya sudah katakan, coba Bapak Ibu Saudara membayangkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan Yesus ketika Dia di atas kayu salib. Ketika Dia mau mengampuni dosa isi dunia ini, berapa banyak yang Dia ingat? Semuanya. Iya, semuanya. Karena Dia adalah Allah, bukan seperti kita. Kita hanya mengingat sebagian saja, kan? Benar, saudara? Kalau Allah, Dia mengingat semuanya dan Dia tahu semuanya. Makanya ketika Dia mengerjakan pekerjaan penebusan dosa itu, Dia lakukan tuntas. Dia capai semuanya dari ujung barat sampai ke timur, selatan ke utara. Amin? Ya. Dan manusia macam apapun, semuanya dijadikan dosa. Tubuh Kristus dijadikan dosa karena kita yang berdosa, supaya kita dibenarkan di dalam Dia. Jadi sekali untuk selama-lamanya. Ya. Kalau dengan perbuatan, dengan penyembahan, dengan puji-pujian, dengan doa yang berkali-kali dilakukan, mana bisa ada pengudusan sekali untuk selama-lamanya? Itu berkali-kali dan diulang-ulang. Nah sekarang kalau itu yang masih pengertian kita, ya kalau itu pemahaman kita sekarang, pertanyaannya sebenarnya kita mengerti atau tidak sih apa yang dilakukan oleh Kristus di atas kayu salib? Itu kadang aku bertanya seperti itu. Kalau masih banyak orang yang masih berpikir bahwa dia terlalu banyak dosa, sehingga kalau dia berdoa dia harus minta hapus dosa, Tuhan hapus dosa. Saya kadang bertanya, mengertikah apa yang dilakukan oleh Kristus bagimu? Nah, itu pertanyaan saya. Saya tidak menghakimi orang itu, tapi itu pertanyaan saya. Mengerti apa tidak apa yang dilakukan oleh Kristus bagimu? Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena kasih Allah yang terbesar bukan menciptakan langit dan bumi dan juga menciptakan gunung-gunung. Iya betul, itu kasih Allah juga. Memberikan kesehatan pada kita. Ya betul, itu adalah kasih karunia Allah juga. Tapi Bapak Ibu Saudara, bukan itu yang terbesar. Ini. Amin. Anaknya yang tunggal mati di atas kayu salib untuk mengampuni semua dosa kita. Itu kasih Allah yang terbesar. Makanya kasih Allah yang terbesar di dalam ruang lingkup itulah, maka dikatakan kita telah dikuduskan sekali untuk selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Ya. Jadi masih banyak orang yang percaya pada Yesus tapi melihat bahwa dia itu akan dihukum oleh Tuhan. Loh, bagaimana akan dihukum oleh Tuhan? Anaknya yang tunggal sudah selesai menanggung hukuman kita. Amin. Untuk yang terhadap kita itu udah selesai, itu udah diubahkan, udah dihapuskan, udah ditiadakan. Kenapa kita harus takut lagi dalam hidup kita ini dan khawatir terlalu berlebihan dalam hidup ini, sehingga seolah-olah kita ini akan dibuang oleh Tuhan.
akan ditinggalkan oleh Tuhan. Tidak, saudara. Pengertian kita itu harus kita rubah sesuai dengan firman-Nya. Amin. Iya, karena kita sudah dikuduskan sekali untuk selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan. Ya. Nah, kita lihat sekarang Roma 6 ayat 10. Roma 6 ayat 10. Roma 6 ayat 10. Seorang ibu dulu yang membaca, yang ada ibu yang lain mungkin gantian, ya, biar dengar suaranya. Silakan ibu. Demikian firman Tuhan. Iya. Sebab kematiannya adalah kematian. Kematiannya adalah kematian terhadap apa? Dosa. Berapa kali, Bu? 1 kali dan untuk selama-lamanya. Amin. Amin. Ya itu. Ya, 1 kali untuk Selama. selamanya. Jadi kalau kita tanya berapa kali Yesus mengampuni dosa? Berkali-kali menurut orang, kan? Saya tidak mau ikut itu. Ya kan? Karena kita mengatakan sekali untuk selamanya. Amin. Iya. Ya, Ustaz. Oke. Kalau melihat kebenaran, jangan lihat kepada apa yang dilakukan oleh manusia, bukan patokan itu. Patokan kebenaran itu apa? Alkitab, firman Tuhan, kan? Amin. Nah, perbuatan manusia itu bisa berubah-ubah, Bapak Ibu. Perbuatan kita bisa berubah-ubah. Tapi firman Tuhan apa bisa berubah? Nih, bulan depan masih ada nggak seperti ini? Ada. Tahun depan? Ada. Iya, sama kan? Ngomong begitu. Makanya kita harus melihat kepada apa? Firman. Kepada firman. Iya. Karena ketika kita melihat kepada firman itu, keyakinan kita diteguhkan. Amin. Amin. Kalau kita lihat kepada manusia, bisa ini kita bisa ragu kita. Apa itu, saudara? Tentu saja firman Tuhan itu meneguhkan hati setiap orang yang percaya kepadanya. Amin. Itu gereja kita. Sekarang kita mau meletakkan kebenaran dasar itu di atas emas, perak, dan batu permata yang bertahan terhadap ujian. Amin. Amin. Iya, yang bertahan terhadap ujian. Karena di dunia ini nggak bakalan pernah habis namanya pencobaan. Iya kan? Tapi jangan fokus ke situ. Fokus saja kepada apa yang membuat saudara dan saya kuat. Apa yang membuat pelayanan kita, gereja kita menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Amin. Iya, dan Tuhan yang bekerja. Tuhan yang melakukannya untuk kita. Kita hanya mau mengikuti apa yang dikehendakinya, apa yang difirmankannya. Kita mengerti. Sudah? Nah, jadi kematiannya adalah kematian terhadap dosa sekali saja untuk selama-lamanya. Apa sih pengertian selamanya itu? Sampai sesudah, kan? Betul? Ya, sebelum, sekarang, ya. Ini sekarang, now, dan juga sesudah atau yang akan datang. Akan datang ini sampai kapan ini? Sampai pengangkatan. Ya, Bapak Ibu Saudara. Apa jaminannya? Siapa yang tahu selain Pak Gembala? Bahwa itu sampai akan datang. Ya. Coba ya. Ya, coba kita lihat ya di dalam apa namanya? Di dalam Efesus pasal 1 ayat 13 dan 14. Jangan lupa ayat ini. Ayat firman Tuhan ini adalah firman Tuhan yang sangat luar biasa memberkati hidup kita. Dan di situ kita ibaratnya apa, bersandar, ya, ibarat kapal yang datang berlabuh, ya kan, dari tengah laut dan bersandar di mana? Di tempat yang teduh ini. Amin. Apapun gejolak kehidupan di dunia ini, percayalah kepada Efesus 1 ayat 13 dan 14. Apa dikatakan? Bapak, ya, boleh? Atau satu orang dari Bapak? Demikian firman Tuhan,
Ya. Di dalam Dia kamu juga. Di dalam Dia. Di dalam siapa? Yesus. Di dalam Dia itu kan huruf besar, berarti di dalam. Yesus. Jadi kita ini di dalam Yesus apa di luar Yesus? Di dalam, Bapak Ibu Saudara. Sama seperti ruangan ini, kita di dalam bukan di luar. Amin. Kita bisa melihat satu dengan yang lain dengan terang kan? Coba misalnya pergi keluar, belum tentu bisa lihat siapa yang di dalam. Ya kan? Kita bisa menikmati suasana di dalam. Amin. Kita bisa saling mendoakan di dalam, kita bisa saling berbicara di dalam, kita bisa saling menguatkan di dalam, dan kita bisa melakukan banyak hal di dalam. Kita sudah di dalam Yesus, bukan di dalam Adam. Karena kalau kita di dalam Adam berarti kita masih apa? Berdosa. Tapi kita sudah di dalam Yesus, berarti posisi kita sekarang apa? Sudah kudus. Ya, karena tidak mungkin dosa ada di dalam Yesus, nggak mungkin. Gimana caranya mengangkut dosa ke dalam Yesus? Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali untuk selama-lamanya. Tidak bisa, Bapak Ibu Saudara. Kekudusan Yesus itulah kekudusan kita. Itu namanya dibenarkan. Ya kan? Jadi account kita itu diisi oleh kebenaran Yesus. Amin. Jadi nggak bisa berkurang. Berkurang bagaimana? Karena di dalam Yesus itu full kebenaran. Iya. Kalau rekening kita di bank itu bisa apa? Berkurang. Karena apa? Ya kita menggunakannya untuk keperluan kita dan bisa berkurang. Tapi percayalah pasti tambah lagi, ya kan? Amin. Tapi maksudnya adalah itu nggak tetap. Tapi kalau account kita, kebenaran kita di dalam Yesus itu nggak bisa berkurang. Nggak bisa. Iblis pun tidak bisa menguranginya. Caranya bagaimana? Makanya berkali-kali saya katakan tidak ada yang bisa menghilangkan keselamatan kita. Yes. Amin. Masih banyak orang yang percaya bahwa keselamatannya bisa hilang suatu saat. Ya rugi sendiri lah. Ya kan? Kenapa mempercayai sesuatu yang bisa hilang, yang terbaik, yang mahal, daripada mempercayai tetap menetap. Amin. Kan gitu, saudara. Bayangkan misalnya kalau kalau rekening kita di bank, ya kan, kita sudah ambil, balik lagi segitu, ya kan, kita ambil penuh lagi. Wow, luar biasa lah hidup ini kan. Tapi di dalam Yesus, ulang ya, di dalam Yesus berbicara tentang kebenaran kita. Nah itu kebenaran Dia. Amin. Kebenaran Dia, saudara. Makanya dikatakan di dalam Dia kamu juga. Di dalam Yesus kita. Berapa banyak kita di dalam Yesus yang ada di sini? Semuanya, amin. Anak-anak kecil ini juga di dalam Yesus. Amin. Makanya Paulus bilang tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, baik maut, baik kuasa iblis, setan dan lain sebagainya. Kita harus percaya itu. Karena itu kenyataannya yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada kita. Nah, lanjut. Karena apa kita di dalam Yesus? Dalam Dia kamu juga karena kamu apa? Telah apa? Mendengar. Banyak orang mendengar, tapi yang didengar itu salah. Amin, saudara? Iya. Kalau yang didengar itu salah, akibatnya juga pasti salah. Tapi dikatakan apa? Firman apa? Firman kebenaran, begitu ya? Yang mana firman kebenaran, Bapak Ibu sekarang? Yaitu apa? Injil keselamatanmu. Yaitu Injil keselamatanmu, ya, atau Injil kasih karunia. Oke? Apa itu Injil kasih karunia? Berita tentang keselamatan. Yesus mati hapus segala dosa kita, telah dikuduskan sekali untuk selamanya. Itu Injil keselamatan, Bapak Ibu Saudara. Bukan Injil adalah percayalah pada Yesus dan setelah itu kamu harus tekun berbuat baik. Kalau kamu tidak tekun berbuat baik, maka kamu akan hilang keselamatan. Itu bukan Injil. Itu Injil palsu namanya. Ya kan, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Itu menyesatkan. Nggak ada orang yang selamat dengan pemberitaan seperti itu. Nggak ada. Ya kan?
Karena itu Injil keselamatan perlu didengar oleh semua orang. Siapa yang harus menyampaikannya? Saudara dan saya. Saya juga itu yang kusampaikan. Sudah mau 30 tahun saya sebagai penginjil, sebagai pendeta. Itu yang kusampaikan sebagai gembala. Dimanapun dan kapanpun dan di hadapan siapapun, aku memberitahu tentang Injil keselamatan, Injil kasih karunia Allah, bahwa Yesus telah mati mengampuni segala dosa manusia. Dan itu bukan berita tentang diri saya. Amin. Itu berita tentang anak Allah yang tunggal. Amin. 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 Orang yang percaya diselamatkan dan yang menolak pasti binasa. Tergantung pada pilihan setiap orang. Tugas kita adalah menyaksikan pada mereka dengan hati yang penuh belas kasih, bukan menghakimi. Amin, saudara. Amin. Iya. Hati yang penuh dengan belas kasihan. Yaitu Injil keselamatanmu. Ketika kita apa, Bapak Ibu Saudara? Dikatakan lagi, saudara. Ketika apa? Ketika percaya. Ini Bapak Ibu Saudara, banyak orang saat ini tidak memeriksa kepercayaannya itu. Padahal disitulah letak daripada awal bagaimana hidup kita menjadi berharga di hadapan Tuhan. Ketika kamu percaya apa yang dipercayai tadi, Injil keselamatan, Yesus mati hapus segala dosa, sudah dikuduskan sekali untuk selama-lamanya. Ketika percaya langsung apa? Langsung termeterai dengan Roh Kudus. Amin. Termeterai dengan Roh Kudus. Dengan Allah itu sendiri termeterai. Bapak Ibu Saudara tahu meterai kan? Ya. Sah. Amin. Sah. Saya selalu suka cita kalau membaca ayat ini dan tidak pernah bosan. Sah. Terima kasih Tuhan. Sah saya menjadi milikmu, ya, dan tidak ada yang bisa mengambil hidup saya lagi. Dan aku menghargai itu. Amin. Dan saudara-saudara, di ayat 14 dikatakan, dan Roh Kudus itu adalah jaminan. Saudara tahu jaminan dia itu adalah garansi. Garansi berapa lama? Oh, bukan garansi. Garansi kalau saudara masih taat pada Tuhan. Nah, kadang-kadang kita begitu. Memang kita harus taat pada Tuhan, tapi bukan karena ketaatan saya dijamin untuk masuk surga. Ya. Amin, saudara. Bedakan. Saya memang harus patuh dan taat kepada Tuhan, tapi bukan karena ketaatan saya dijamin masuk surga. Tidak. Karena ketaatan Yesus. Amin. Dan tidak akan pernah berubah. Maka saya bisa tetap bersukacita. Sekalipun di dalam kegagalan saya tetap bisa bersukacita. Bukan karena saya gagal saya bersukacita, karena ada Yesus yang menjamin saya. Ada Roh Kudus yang menjamin bahwa saya tetap bisa bangkit. Amin. Bisa bangkit melayani Dia. Jadi saya tidak mau mundur. Saya tidak mau seperti yang Paulus katakan di dalam Roma 12, hendaklah apa? Janganlah hendaknya kerajinanmu apa? Kendor. Iya. Amin. Tetapi apa? Tetapi biarlah rohmu apa? Iya, bukan dikatakan rohmu berkedip-kedip. Enggak, hidup saya tidak berada di dalam kondisi yang berkedip-kedip. Enggak, itu kunang-kunang namanya. Yesus tidak membuat saya dengan hidup yang berkedip-kedip. Tidak. Tapi roh yang menyala. Amin. Jelas, ya kan? Iya, roh yang menyala-nyala. Kenapa bisa roh yang menyala-nyala? Bukan karena kita manusia lama kita, tapi kita punya manusia baru yang telah kudus, yang sudah termeterai dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu yang menyalakan. Roh kita itu menjadi menyala dia. Jadi dia punya hasrat untuk mengenal Bapa yang di surga. Amin. Amin. Punya hasrat dia. Makanya dipupuk terus. Dikasih dia nutrisi. Ya kan? Supaya dia kuat, strong. Amin, Bapak Ibu Saudara. Amin. Iya, bukan naik turun kayak gitu ya kan? Kayak juga jangkit, enggak. Allah tidak menginginkan hidup kita seperti juga jangkit. Dia mau kita apa? Naik terus. Naik, memahami semua apa yang dikehendakinya.
Karena itu pikirkanlah perkara yang Di atas. di atas. Amin. Ya. Iya, pandangan kita ke atas kepada Kristus yang sudah naik ke surga. Bapa kita yang memberkati kita sekarang ini. Amin. Amin. Jadi dikatakan garansi. Garansi apa namanya? Garansi kekal. Dari mana kita tahu? Ayat 12 tadi dikatakan sampai kita memperoleh seluruhnya. Bukan dikatakan sampai kita memperoleh beberapa. Tidak. Ada janjian kita mengatakan Tuhan menjanjikan beberapa ya berkatnya pada kita. Enggak, seluruhnya. Karena seluruhnya telah dibayar oleh Tuhan Yesus di sini lunas. 1 Korintus 6 ayat 20. Amin. Iya, lunas dibayar. Jadi, Bapak Ibu Saudara, satu pertanyaan dari Bapak kita tadi, Pak Fondra, ya, dan saya masih menantikan pertanyaan Bapak Ibu lagi untuk yang akan datang, ya kan? Satu pertanyaan saja bisa satu kali ibadah. Itu artinya apa? Memang kita diperkaya oleh Tuhan di dalam kasih karunia ini. Amin. Iya, di dalam Dia kita bukan orang miskin. Amin. Iya, saya nggak pernah bilang saya orang miskin, enggak. Tergantung memandangnya. Amin, saudara. Kalau saya pandang hidup saya di dalam Yesus, siapa mengatakan saya orang miskin? Saya sudah dibayar lunas dengan darah yang mahal. Amin. Saya nggak bakalan minder dengan apapun itu. Karena aku melihat diriku di dalam Yesus, bukan melihat diriku di dalam yang lama. Iya kan? Yang melemahkan kita itu kan keadaan kita di Adam yang lama, yang berdosa. Tapi sekarang kita bukan situ lagi. Paulus bilang, adapun hidupku ini Bukan aku lagi. bukan aku lagi, aku ini. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Amin. Dan kasih karunia-Nya tidak sia-sia. Saya beritahu Bapak Ibu Saudara, ini bukan hanya semacam sekali lagi, ini bukan hanya semacam teori yang membuat kata-kata yang lip service, tidak. Tapi memang itu kebenaran. Bapak Ibu Saudara sendiri baca di dalam Alkitab ini, memang begitu adanya. Ya, jadi tetap semangat, jangan kasih kendor. Amin. Maju terus ya, Bapak Ibu ya. Yes. Maju terus. Memang sekali lagi ini adalah yang berkaitan dengan bagaimana kita bertumbuh. Satu ayat lagi yang terakhir ya. Nah, satu ayat lagi kita baca di dalam Efesus pasal 4-nya. Ayatnya yang Efesus 4 kita baca mulai dari ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-16. Nah, ini kita sekarang. Sesudah kita tahu bahwa kita sudah dijamin memperoleh hidup yang kekal, semua dosa kita sudah diampuni, kita sudah dikuduskan, di dalam Dia kita sudah sempurna. Sekarang kita berpikir ke depan. Bukan ke belakang lagi, jangan. Ke belakang itu sudah selesai. Ya, maju ke depan. Oke. 4 ayat 10 sampai 16. Silakan. Boleh satu orang baca untuk kita? Demikian firman Tuhan. Iya, Ia yang silakan. telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit, Oh iya. memenuhkan segala sesuatu. Ya, oke. Ayat 11, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun Ya. nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Oke, sebentar Ibu. Ada berapa jabatan di situ? Ada 5. Aku tinggal Berapa yang sisa sekarang? 3. Tinggal 3, yaitu Dengan pemberita ya, Injil. kalau rasul tambah nabi ini sudah apa? Sudah tidak ada lagi. Sudah pensiun. Siun. Sudah selesai masa tugasnya. Karena itu diperlukan pada saat dimana Alkitab itu seluruhnya belum lengkap dituliskan. Semua kehendak Allah kita ketahui sekarang dari Alkitab. Tidak ada lagi nabi tiba-tiba berbicara, rasul apalagi tiba-tiba berbicara, tidak ada lagi. Ya, yang tinggal adalah apa? Pemberita Tinggal Injil. apa? Pemberita Injil, kemudian gembala. Bapak Ibu Saudara punya gembala di sini, ya. Dan juga apa? Pengajar. Ya, oke, plus pengajar.
Untuk apa mereka? Untuk memperlengkapi. Ya, coba lanjut lagi, Ibu. Untuk memperlengkapi. Nah, ini saudaraku, kita perlu diapakan? Diperlengkapi. Diperlengkapi. Ya. Amin. Amin. Ya. Bapak Ibu Saudara kalau pernah atau Bapak Ibu Saudara yang bekerja, di awal Bapak Ibu Saudara bekerja di suatu tempat, pasti di training kan? Iya. Lah iya. Lah, walaupun diterima bekerja, terus mau melakukan apa? Di training dulu supaya dia ngerti batas-batas apa yang mau dikerjakan, tidak bertabrakan dengan tugas yang lain. Amin. Ya, itu kita di dalam Tuhan, di dalam pelayanan itu juga seperti itu. Ya. Nah, kita semua di sini apa? Diperlengkapi. Pasti ada yang memperlengkapi. Amin. Iya. Ya kan? Karena itu kehendak Allah. Ya, diperlengkapi. Memperlengkapi siapa? Orang-orang kudus. Iya, orang-orang kudus, ya. Bukan orang-orang berdosa yang diperlengkapi. Orang-orang berdosa diperlengkapi untuk apa? Ya kan? Kan ujungnya itu juga. Yesus bilang, kalau biarlah orang mati menguburkan orang mati. Ya, orang buta menuntun orang buta akan masuk ke jurang juga. Orang kudus yang harus diperlengkapi. Makanya pastikan diri Bapak Ibu Saudara adalah sebagai apa? Orang kudus. Kalau nggak bisa diperlengkapi. Bagaimana caranya diperlengkapi? Orang yang berdosa mendengarkan apa tadi? Injil keselamatan. Tapi kalau untuk berbicara tentang pelayanan, nggak bisa. Dia harus ada di posisi ini. Amin. Nah, dan itu harus diperlengkapi semuanya supaya bisa efektif di dalam tugasnya. Amin. Iya. Dan indah sekali, senang sekali karena kita mau maju, ya kan? Nah, untuk memperlengkapi orang-orang kudus, untuk apa orang-orang kudus ini kita ini? Untuk apa? Pekerjaan. Ada pekerjaan. Pekerjaan apa? Pekerjaan pelayanan. Nah, itu Bapak Ibu Saudara. Ada pekerjaan pelayanan yang telah Tuhan siapkan bagi kita sebelum dunia dijadikan di dalam Kristus Yesus. Itu harus kita lakukan bersama. Amin. Amin. Ya, makanya perlu diperlengkapi. Ya, lanjut Bu. Bagi pembangunan apa tadi? Sekarang saya katakan sekarang ini adalah masa pembangunan tubuh Kristus. Siapa tubuh Kristus itu? Yang sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Bukan semua orang beragama Kristen. Tubuh Kristus belum tentu. Saya di dalam diskusi-diskusi Zoom, ya, Bapak Ibu Saudara, ada yang bertanya sama saya, Pak, bagaimana ada orang yang sudah di dalam Yesus, tapi dia pergi meninggalkan imannya? Apakah dia masih tetap selamat atau tidak? Saya mau bertanya, di mana dia katakan di Alkitab orang yang sudah di dalam Yesus pergi meninggalkan imannya? Saya tidak mau tahu dengan orang per orang, itu nggak ada. Kalau hanya melihat orang si anu, saya tidak pernah pakai patokan itu. Apa? Itu bukan kebenaran. Kok bisa? Saya tidak tahu apakah memang dia sudah ada kebenaran di dalam Yesus. Mana saya tahu? Ya kan? Bapak Ibu Saudara, apakah karena hanya dia mengatakan dia percaya pada Yesus sudah pasti di dalam Yesus? Belum tentu. Dari mana kita tahu? Kita lihat di Alkitab. Saya bilang, Yudas Iskariot itu percaya sama Yesus atau tidak? Percaya, jangan bilang tidak percaya. Wah, naif sekali kalau mengatakan Yudas Iskariot tidak percaya pada Yesus. Ya kan, lugu sekali itu. Dia lama bersama-sama dengan Yesus melayani. Tapi saya mau bertanya, benar nggak dia di dalam Yesus? Tidak. Tidak. Yesus sendiri mengatakan dari semula dia tidak percaya. Nah, itu. Jadi orang yang mengaku percaya pada Yesus saat ini belum tentu dia sudah di dalam Yesus. Yang bisa kita jamin adalah Diri kita sendiri. diri kita sendiri. Amin. Ya, oke besar. Ya, itu menarik. Nah, karena itulah dikatakan tadi bagi pekerjaan pelayanan tubuh Kristus. Tubuh Kristus itu adalah setiap orang percaya yang sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus, ya, dan yang nanti kita akan bersama-sama diangkat di awan-awan. Ya, itu harus diperlengkapi. Ya,
harus diperlengkapi. Sudah? Untuk melakukan pekerjaan pelayanan, yaitu pembangunan. Ada apa? Pembangunan. Ada pembangunan tubuh Kristus. Sampai kapan kita melakukan ini? Ya, Kita di masih ada di sini. di situ secara teknisnya, ya, secara praktisnya, sampai kita mencapai ya kesatuan iman. Itu bukan iman di dalam keselamatan, tetapi di dalam iman apa? Pengenalan kita akan kasih karunia Allah, pertumbuhan kita, yaitu apa tadi? Kedewasaan. Iya. Jadi ada yang mau kita capai, yaitu apa? Tingkat kedewasaan rohani secara apa? Penuh. Kita udah sampai pada ini belum? Belum. Yaitu kepenuhan siapa? Kristus, bukan kepenuhan diri kita sendiri. Kepenuhan Kristus tubuhnya. Ya. Sampai nanti rapture baru penuh. Amin. Iya itu. Sampai kita dewasa matang, maka perlu diperlengkapi supaya Bapak Ibu Saudara di dalam tubuh itu berfungsi sebagaimana mestinya. Ambil contoh. Bapak Ibu Saudara, pernah nggak bertentangan antara tangan kanan dengan tangan kiri? Jadi tonjok-tonjokan gitu, tangan kanan dengan tangan kiri, ya kan? Siapa yang pernah di sini seperti itu? Nggak ada kan? Selalu apa? Saling melindungi. Kalau tangan kiri gatal, garuk sama tangan kanan. Terima kasih tangan kanan, kata tangan kiri. Iya kan? Benar nggak? Saling menolong, ya kan? Iya, benar saudara. Ya, itulah kesatuan damai sejahtera di mana? Di dalam tubuh. Ya, kita ini tubuh Kristus. Allah mau kita seperti itu. Berfungsi sebagaimana karunia-Nya masing-masing. Amin. Iya. Yang memiliki talenta untuk menyampaikan firman, ya, ayo, mari kita belajar terus. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, dan saudara siapkan diri saudara untuk menjadi narasumber, menjadi pembicara. Nah, itu kehendak Tuhan. Amin. Iya. Saudara yang punya talenta mau menyanyi, bukan selalu maksudnya suaranya luar biasa, tepuk tangan, enggak. Kita bukan mau festival di sini. Tapi ada hati memang yang ingin memuji Tuhan. Siapkan pujiannya. Maju ke depan. Amin. Itu semua diperlengkapi Bapak Ibu Saudara. Tapi semua hanya diperlengkapi dengan motivasi membangun. Bukan motivasi untuk apa? Untuk membuat apa? Satu dengan yang lain menjadi iri hati, tidak. Supaya kita satu dengan yang lain itu saling menguatkan. Oke? Nah, jadi itu ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita saat ini. Ya, satu pertanyaan tadi sudah sangat mencakup banyak hal yang mau kita bahas, dan masih banyak hal sebenarnya yang mau disampaikan untuk itu, tapi saat ini cukup dulu seperti itu. Dan saya mengharapkan juga nanti di pertemuan-pertemuan kita yang akan datang, sampaikanlah pertanyaan Bapak Ibu Saudara. Saya dengan senang hati akan melayani Bapak Ibu Saudara semuanya. Ya, dan terima kasih untuk Pak Gembala yang sudah memberikan kesempatan buat saya menyampaikan firman Tuhan pada hari ini, masih berkaitan dengan penguatan, ya, penguatan terhadap pengertian kita tentang jaminan kepastian keselamatan masuk surga. Amin. Amin. Ya, masih banyak aspek lain yang akan saya mau jelaskan kepada Bapak Ibu di hari-hari yang datang. Ya, dan ini tidak akan habis-habis. Karena itu siapkan semangat Bapak Ibu Saudara untuk diperlengkapi terus. Amin. Amin. Ujungnya tadi supaya apa? Supaya kita bisa semua apa tadi? Yaitu kita semua, Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani. Ini identitas kita. Sama-sama melayani. Ya. Oke, kita semua sama-sama melayani. Baik. Saya dan kita berdoa terlebih dahulu untuk mengakhiri
pemberitaan pembelajaran kita. Mari Bapak Ibu Saudara. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Betapa kami merasakan dan melihat bahwa Tuhan bekerja di tengah-tengah jemaat ini. Dan itu terbukti ya Bapa, pertemuan kami selalu dihidupkan oleh rasa keingintahuan daripada setiap saudara-saudara kami yang ada di tempat ini. Dan mereka bergairah dan mereka punya antusiasme dan juga mereka Tuhan punya pengharapan yang besar bahwa di tempat ini pekerjaan Tuhan akan semakin meluas. Dan kami percaya Engkau memberkati setiap kaum bapak di tempat ini yang bekerja, Tuhan berkati mereka semuanya. Kaum ibu juga yang selalu setia mendampingi suami dan merawat anak-anak mereka dengan penuh kasih sayang, Tuhan memberkati kaum ibu yang setia ini. Terima kasih untuk Pak Gembala di tempat ini, Pastor, Tuhan yang selalu mengaruniakan hikmat kepadanya dari surga untuk bisa terus memimpin jemaat ini di jalan kasih karunia yang sudah Tuhan tentukan baginya. Terima kasih Bapak, Kau berkati kami semua. Untuk selanjutnya pertemuan-pertemuan kami yang akan datang akan menguatkan kami semua dan memberikan kami keyakinan bahwa di dalam pekerjaan Tuhan ini kami akan semakin diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saya kembalikan kepada Pak Undra. Terima kasih. Tuhan memberkati ya. Salam Kudus. Salam Kudus. Diberkati ya. Amin. Amin. Ya.